Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam edisi vlog dari saya ya, dari blog Strategi Manajemen dengan saya blogernya Yudhya Antareksa ya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan vlog dari saya melalui channel YouTube ini ya, ataupun channel di blog Strategi selalu bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan pencerahan bagi diri Anda ya, mudah-mudahan seperti itu ya Mas ya Mbak ya. Berbagi ilmu ya, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di sini maupun di sana ya. Oke, kali ini kita akan berbicara sebuah tema yang penting ya, membahas sebuah buku yang sangat menarik ya. Ini bukunya bisa Anda lihat ya, Productivity Project ya, karangan Chris Bailey ya, Productivity Project. Ini buku menarik ya, seorang blogger juga Chris ini ya. Judulnya Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy ya. Jadi buku ini intinya adalah bagaimana caranya Anda menjadi insan-insan yang super produktif ya. Bayangkan kalau Anda bisa menjadi manusia yang super produktif, Anda akan menjadi top markotop itu. Anda akan cetar membahana hidupnya. Nah, bagaimana caranya menjadi super produktif? Ya, saya akan memberikan insight yang ringkas saja dari buku ini ya. Jadi intinya ketika Anda mau menjadi produktif itu, Anda harus memanage your time, ya, your attention, dan yang terakhir your energy, ya. Jadi ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda mau memanage waktu Anda, produktivitas Anda harus mengelola your time, your attention, dan your energy. Ya. Jadi 3 komponen kunci itu yang harus diramu, dirajut, supaya Anda menjadi manusia-manusia yang super produktif. Ya. Nah, mari kita coba bahas ya satu demi satu ya, dengan ringkas saja. Yang pertama adalah managing your time. Ya. Managing your time itu saya ketemu istilah yang menarik ya dalam buku ini ya. Jadi istilahnya namanya ini Mas, Mbak ya. Namanya ini biological prime time. Ya. Biological prime time. Ya. Ini menarik nih, ya. Apa maksudnya biological prime time itu? Maksudnya waktu-waktu di mana Anda merasa mood Anda paling bagus ya. Jadi secara bioritme tubuh Anda itu memang Anda merasa sesi waktu itu adalah sesuatu yang sangat peak prime time Anda ya. Prime time Anda itu kapan gitu. Contohnya saya itu selalu merasa bahwa jam 9 sampai jam 12 pagi itu merupakan prime time saya. Ya, prime time saya ya. Biological prime time saya berada pada sekitar dari jam 8 sampai jam 12 ya. Pagi hari itu. Nah, menurut Chris Bailey, dia mengatakan kalau Anda sudah menemukan biological prime time Anda, maka alokasikan tugas-tugas yang maha penting, yang krusial, proyek-proyek krusial Anda kerjakan dalam prime time Anda. Dan itulah yang saya lakukan ya. Saya merasa saya manusia pagi ya, morning people. Saya nggak tahu dengan Anda ya, Anda mungkin merasa prime time Anda justru siang atau sore, ketika sudah mau pulang gitu ya, atau malam. Bahkan ada banyak orang yang suka kerja lembur ya, kalau malam sepi mungkin prime time-nya pas malam. Tapi kalau saya morning people, jadi saya merasa biological prime time saya itu ada pada jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, selalu saya mengalokasikan tugas-tugas krusial, project-project klien saya yang krusial di waktu pagi itu, karena saya merasa itulah prime time saya. Jadi kalau saya kerja di rumah, kalau tidak ada janjian dengan klien, saya melis pekerjaan-pekerjaan yang krusial dan itu selalu saya kerjakan di pagi hari. Kenapa? Setelah makan siang saya biasanya prime time saya melorot ya, energi attention saya ya, atau willpower saya mungkin akan makin melorot ketika siang. Makanya saya selalu mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan kunci saya ketika prime time saya ya. Saran saya kalau misalnya di kantor Anda juga banyak orang yang prime time-nya pagi ya, sebaiknya Anda mengalokasikan tugas-tugas penting di pagi hari. Jangan justru mengalokasikan tugas-tugas yang tidak begitu penting di pagi hari, misalnya ngecek email atau meeting yang tidak jelas. Itu kan sering Mas ya di kantor-kantor ya. Meeting tidak jelas malah di pagi hari. Justru itu merusak prime time Anda kalau Anda morning people ya.
atau mungkin ngecek status media, ngecek email. Biasanya banyak itu orang yang terjebak ngecek email berjam-jam di pagi hari. Padahal ngecek email itu mungkin bukan sesuatu yang prioritas. Ya. Kita salah kaprah, kita mengalokasikan waktu prime time kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak penting. Justru tugas-tugas yang penting kita kerjakan di waktu-waktu di luar prime time kita. Itu wrong, itu salah. Ya. Jadi itu Mas ya, insight pertama ya, managing your time itu Anda kenali dulu biological prime time Anda. Kemudian alokasikan tugas-tugas atau kerjakan tugas-tugas yang penting, yang krusial di waktu prime time Anda. Anda akan menjadi orang-orang yang produktif. Oke, itu yang pertama Mas. Yang kedua, attention ya, managing your attention. Tadi saya cerita mengenai attention ya. Jadi attention, managing your attention. Ini juga, ini Mas ya, Mbak ya, problem ya. Di dunia smartphone ini problem ya. Di era ledakan smartphone ini problem ya. Attention Anda mudah terdistraksi oleh notifikasi handphone Anda. Ya. Notifikasi WA, notifikasi Facebook, notifikasi macam-macam lah, sehingga attention Anda mudah terpecah-pecah karena digital life ini ya, digital smartphone itu merusak atensi kita. Itulah kenapa ketika saya punya prime time pagi hari tadi saya sudah cerita, dan kemudian pagi hari saya mengerjakan tugas-tugas yang maha penting, biasanya smartphone-nya saya jauhkan dari saya ya, saya fokus pada pekerjaan saya karena attention itu mudah terganggu oleh smartphone Anda. Itu yang pertama ya. Jadi mengelola attention itu kalau bisa smartphone Anda sesekali di-off-kan, ya, di-silent, notifikasinya dimatikan, di-mute, ya, grup-grup Anda di-mute. Sebentar Mas. Ya, jadi seperti itu Mas. Ya. Nah bicara mengenai attention ini juga kalau bisa Anda punya ini Mas, Mbak ya. Jadi setiap pagi Anda punya semacam list ya, 3 hal penting yang akan Anda kerjakan. Ini tips saja nih. Jadi untuk mengelola attention Anda itu kalau bisa Anda tiap pagi sebelum kerja Anda sudah punya list 3 hal penting yang akan Anda kerjakan di hari itu. Jadi Anda punya prioritas. Tiap hari lakukan seperti itu, ya semacam checklist ya. Jadi Anda tiap hari itu punya 3 hal penting, ya at least 3 hal lah ya, yang Anda mau kerjakan di hari itu. Sehingga ketika sore Anda sudah rampung, Anda cek apakah 3 hal penting ini sudah dilakukan di hari itu. Jadi saran Chris Bailey tadi mengatakan tiap pagi, bahkan kalau perlu malamnya sudah Anda berpikir ya, atau 1 hari sebelumnya ya, besok saya mau melakukan 3 hal ini. Tiap hari Anda lakukan seperti itu. Ya 3 halnya ini yang juga yang penting ya. Dan di sini kita dikenal prinsip Pareto ya. Pareto itu artinya tugas-tugas yang 20% tugas Anda itu menentukan 80% output. Jadi Anda identifikasi 20% tugas Anda itu yang mana. Itu yang harus Anda kerjakan ya, yang harus Anda prioritaskan. Jangan Anda malah melakukan hal-hal yang tidak begitu prioritas ya. Meeting tidak jelas ya, sibuk main smartphone, sibuk chatting di grup, itu kan wasting time ya, bukan Pareto. Ya. Anda harus tahu Pareto Anda apa, tugas-tugas penting, tugas-tugas yang krusial ya. Yang menentukan 80% output. Jadi itu ya, jadi kalau bisa Anda punya Pareto dan kemudian itu Anda terjemahkan menjadi checklist tiap hari ya. Tiap hari Anda punya 3 hal yang penting yang harus Anda lakukan. Itu akan menjadi Anda menjadi lebih produktif. Dan Anda ingat 3 hal penting ini Anda urutkan mana yang paling penting, dan yang paling penting, yang paling prioritas Anda kerjakan di waktu prime time Anda. Ya, jadi menjadi lebih wow hasilnya. Karena tugas yang penting itu Anda kerjakan di prime time Anda. Ya. Oke, nah insight yang terakhir tadi energi ya. Barusan kita sudah bicara your time, your attention, dan energi. Energi ini simple Mas. Berbagai riset menunjukkan bahwa Anda hanya akan menjadi manusia produktif kalau Anda melakukan 3 hal ini. Tidurnya cukup ya, minimal 8 jam, kalau bisa 7,5 jam lah ya idealnya. Jangan cuma 5 jam. Ya, tidur jam 12, bangun jam 5 itu cuma 5 jam kurang. Ya, kalau bisa tidur itu ya at least 8 jam, 7 atau 8 jam. Tidurnya nyenyak. Itu kunci itu Mas. Sleep. Makanya kemarin ada sebuah buku judulnya Sleep Revolution. Revolusi tidur. Jadi gila itu. Ya tidur aja dianggap revolusioner karena memang betul.
tidur itu ternyata harta karun yang sangat luar biasa. Kalau Anda tidurnya nyenyak, Anda akan menjadi produktif. Ya, tidurnya nyenyak. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk olahraga, Mas. Ya, bergerak. Ya, bergerak, menggerakkan tubuh Anda. Ya, sambil jogging. Kalau bisa kerjanya sambil jogging, Mas. Ya, di luar negeri sudah banyak itu, Mas. Mbak-mbak ya, mejanya sambil berdiri. Ya, jadi dia ngerjain ngetik tugas, ngetik laporan sambil berdiri, ya, sambil main treadmill, kan keren ya. Jadi keren, kayak gini, ya, sambil gerak. Jadi bergerak, Mas, jangan cuma bengong, jangan cuma terlalu lama duduk. Karena kemarin ada sebuah penelitian terbaru dari Harvard, kalau Anda terlalu lama duduk di kantor, Anda itu akan meninggal muda. Ya, judul artikelnya keren itu. Sitting too much will kill you. Ya, duduk terlalu lama akan membunuh Anda. Jadi kalau bisa tiap 15 menit, tiap 20 menit Anda berdiri, kemudian merenggangkan tubuh. Ya, di kantor Anda merenggangkan tubuh. Kalau perlu bahkan olahraga ya, tiap hari 20 menit lah, naik tangga 3 kali. Kan kalau kantor Anda ada tangganya jangan pakai lift ya. 3 kali kan luar biasa itu, 3 lantai ya, bolak-balik. Ya itu ya. Jadi energi Anda akan bagus kalau melakukan tidurnya nyenyak, olahraga, dan yang satu ini, Mas. Rajin tafakur. Ya, tafakur, meditasi kalau bahasa ilmiahnya, meditasi kalau bahasa agama saya ya, orang muslim ya tafakur. Ya, Anda rajin tafakur. 10 menit kalau bisa tafakur. Tiap hari 10 menit tafakur. Sambil dikir. Ya, sambil dikir mengenang kebesaran Tuhan gitu ya. Itu namanya tafakur. Itu melatih otak Anda juga untuk makin tajam. Nah, penelitian-penelitian membuktikan kalau Anda melakukan 3 hal itu, tidurnya nyenyak, olahraganya cukup, dan rajin tafakur atau meditasi, maka energi Anda akan menjadi cetar membahana. Oke. Jadi itulah, Mas ya, Mbak-mbak ya, insight ringkas tapi padat dari buku ini ya, Productivity Project, bagaimana Anda menjadi manusia super produktif ya. Jadi jangan lupa ya, your biological prime time. Kemudian attention Anda, smartphone-nya kalau bisa dibuang gitu ya. Itu sangat distraktif ya, grup-grupnya di mute. Ya, jangan terlalu banyak ikut grup, Mas ya, di mute. Dan yang terakhir tadi, energi. Rajin tafakur, rajin zikir. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Dan sampai jumpa dalam edisi vlog berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.